Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran A, Ibu Miguna Astuti, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil riset bisnis pada UMKM Uterliscan. Adapun anggota dari kelompok 3 terdiri dari yang pertama saya sendiri, Meliani dengan NIM 012, yang kedua Widya Stuti dengan NIM 028, yang ketiga Tesalonika Almatera dengan NIM 030. Next. Adapun topik materi pada sore hari ini, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Tesalonika. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana terdapat 4 bagian di dalam pendahuluan ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tinjauan manfaat, dan yang keempat adalah hipotesis. Yang pertama, latar belakang kami melakukan riset bisnis ini adalah dikarenakan industri kreatif yang saat ini tengah berkembang dengan pesat. Nah, industri kreatif sendiri itu adalah industri yang memanfaatkan penggunaan kreativitas, kemampuan individu, serta bakat dalam menciptakan suatu produk. Nah, salah satu produk yang termasuk dalam industri kreatif ini adalah fragrance, di mana fragrance ini merupakan wangian yang khas, untuk jenisnya sendiri juga beraneka ragam, mulai dari parfum, pewangi ruangan, diffuser, dan juga lainnya. Nah, dalam riset pemasaran kali ini, kami melakukan riset terhadap suatu bisnis UMKM online yang bergerak dalam bidang industri kreatif, yang memproduksi fragrance, yaitu Uterlisan. Nah, Uterlisan sendiri ini telah berdiri mulai dari bulan Juni di tahun 2020, yang didirikan oleh mahasiswi yang termotivasi dengan kondisi pandemi saat ini, di mana seluruh kegiatan ini harus dilakukan di dalam suatu ruangan. Nah, serta pengalaman dari pribadi pemilik yang keluarganya dan juga dirinya yang terpapar oleh COVID-19. Pemilik ini merasa membutuhkan sesuatu yang mampu menenangkan dan juga menghilangkan aroma obat-obatan yang menyeruak di rumahnya, hingga akhirnya terlintas ide untuk membuat pengharum ruangan dan menjadikannya sebagai suatu bisnis, karena pasti banyak orang yang mengalami hal yang serupa dengan dirinya. Nah, pengharum ruangan yang diproduksi oleh Uterlisan ini ada dua. Yang pertama itu ada scented candle, dan yang kedua itu adalah diffuser. Scented candle ini merupakan lilin aromaterapi yang memiliki berbagai aroma seperti manis, herbal, dan juga floral. Nah, scented candle ini juga berfungsi untuk membangun suasana ruangan menjadi lebih nyaman. Produk lain yang juga dijual oleh Uterlisan itu adalah reed diffuser. Reed diffuser ini merupakan wangian yang tidak menggunakan listrik ataupun lilin untuk mengeluarkan wangi, namun hanya dengan menggunakan wadah dan stick kayu dari bambu di dalamnya yang akan menyerap wangian dan akan tersebar ke seluruh ruangan. Nah, berikut ini akan disajikan jumlah penjualan produk Uterlisan dari bulan Agustus 2020 hingga Oktober 2021. Jadi berdasarkan tabel yang terdapat dalam presentasi ini dapat dilihat bahwa tingkat penjualan Uterlisan ini dari bulan ke bulan selalu fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penjualan pada bulan Agustus 2020 yaitu sebanyak 8 buah, lalu mengalami penurunan penjualan di bulan September menjadi 6 buah, lalu di bulan Oktober mengalami peningkatan menjadi 15 buah dan mengalami peningkatan lagi di bulan November sebanyak 23 buah dan di bulan Desember menjadi 31 buah. Tetapi di bulan Januari 2021 hingga Februari 2021 tingkat penjualan itu terus menurun hingga akhirnya pada Maret 2021 mengalami peningkatan menjadi 37 buah produk yang terjual. Tetapi dalam 2 bulan terakhir, yaitu di bulan April dan Mei, tingkat penjualan Uterlisan ini kembali mengalami penurunan yang cukup drastis. Lalu pada bulan Juni 2021 kembali mengalami peningkatan, yaitu Uterlisan mampu menjual 24 buah produk, akan tetapi di bulan Juli dan Agustus kembali menurun, walaupun tidak terlalu signifikan. Serta di bulan September dan Oktober di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam riset bisnis ini yaitu adalah faktor apakah yang menyebabkan tingkat penjualan produk Uterlisan di Instagram ini fluktuatif setiap bulannya. Selanjutnya juga terdapat tujuan dan manfaat dalam riset bisnis ini, yaitu untuk menganalisis usaha ini secara intensif dengan tujuan akhir yaitu untuk membantu permasalahan dan meningkatkan keuntungan pada bisnis Uterlisan, serta untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada dan untuk membantu bisnis dalam memperbaiki tingkat jumlah penjualannya di Instagram. Serta juga terdapat hipotesis dalam riset bisnis ini, yaitu diduga terdapat permasalahan antara promosi dengan penjualan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan pustaka, di mana di sini terdapat teori mengenai pemasaran, strategi pemasaran, promosi penjualan, pemasaran sosial media, perilaku konsumen, dan juga keputusan pembelian. Yang pertama untuk teori pemasaran, di sini kami menggunakan teori dari Wijoyo di tahun 2021 dan Sari et al. Di tahun 2021, di mana pemasaran ini merupakan kegiatan yang teratur untuk menganalisis, merencanakan, mengimplementasikan, serta pengendali dari setiap program yang telah dirancang oleh perusahaan sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, di sini kami menggunakan teori dari Asauri di tahun 2017 dan juga Ciptono di tahun 2017, yang dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran ini merupakan suatu rencana yang disusun oleh perusahaan untuk memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan dan mencapai tujuan yang perusahaan telah tetapkan. Selanjutnya untuk promosi penjualan, di sini kami menggunakan teori dari Setiadi di tahun 2019, Nur Hayani dan juga Sunario di tahun 2019, di mana promosi penjualan ini merupakan upaya untuk memasarkan suatu produk baik melalui media ataupun juga non-media dengan tujuan untuk mendorong pembelian, menarik masyarakat untuk mencoba, menarik konsumen dari pesaing, serta sebagai bahan untuk memperbaiki kualitas produk. Nah, berikutnya ini adalah konten pilar yang mendukung kegiatan promosi di dalam sosial media. Jadi di sini dibagi menjadi dua, yaitu core dan juga expense, di mana core ini merupakan inti yang harus ada di dalam promosi di sosial media, dan advance di sini merupakan pengembangan dari kegiatan promosi tersebut. Untuk core ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada value proposition, yaitu merupakan nilai yang diberikan dalam iklan, lalu yang kedua itu adalah CTA, yaitu call to action untuk konsumen seperti book now, shop now, learn, dan juga learn more. Lalu yang ketiga itu adalah urgency seperti sense of urgency, seperti deadline dan maximum capacity. Lalu yang keempat itu ada clear price or and discount. Jadi di sini merupakan diskon dan harga yang dicantumkan di dalam promosi tersebut. Lalu yang kelima itu adalah cohesive experience, yaitu relevansi antara tulisan, kreativitas, dan juga web yang ditampilkan. Sedangkan untuk advance ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada social proof untuk membangun engagement, kepercayaan terutama untuk brand yang sudah terkenal. Lalu yang kedua itu adalah emoji, yaitu untuk membuat caption menjadi lebih menarik. Yang ketiga ada emoticon, yaitu untuk membangun sebuah cerita. Yang keempat ada brand guideline seperti logo, warna, dan juga font dari bisnis tersebut. Dan yang terakhir itu adalah occurrence message, yaitu memakai gaya copywriting yang sesuai dengan audiens dari bisnis tersebut. Selanjutnya di sini ada teori dari pemasaran sosial media, di mana kami mengambil teori dari Arrigo di tahun 2018 dan juga Halim et al. Di tahun 2020, yang dapat disimpulkan bahwa pemasaran sosial media ini merupakan suatu proses dalam bisnis untuk dapat memudahkan suatu bisnis dalam melakukan pemasaran terhadap produknya. Melalui pemasaran ini, perusahaan akan dapat dengan mudah menjangkau masyarakat dan juga masyarakat akan dapat dengan mudah mengenali suatu produk dari bisnis tertentu. Selanjutnya untuk perilaku konsumen, di sini kami menggunakan 3 teori, yaitu dari Firmansyah di tahun 2019, Juliandi dan Andriani di tahun 2019, dan juga Rosanti et al. Di tahun 2018. Di mana perilaku konsumen ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh konsumen yang berkaitan erat dengan proses mencari, membeli, memilih, menggunakan, serta melakukan evaluasi terhadap suatu produk. Serta yang terakhir ini ada keputusan pembelian, di mana kami menggunakan teori dari Asauri di tahun 2015 dan juga Mangkunegara di tahun 2015, yang dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian itu merupakan suatu perilaku konsumen yang dalam membeli sesuatu produk, di mana konsumen ini melakukan pemilihan terhadap pilihan yang tersedia di pasar. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu adalah metode penelitian, di mana di dalamnya itu terdapat pendekatan penelitian, desain riset, teknologi yang digunakan, tipe data riset, rencana persiapan data, serta rencana analisis data. Untuk pendekatan penelitian, di sini yang kami gunakan untuk bisnis user listen ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan dengan pendekatan ini kami dapat melihat keefektifan penjualan produk user listen. Sedangkan untuk data risetnya, di sini kami menggunakan penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyelidiki lingkungan, kondisi, ataupun hal-hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya untuk teknologi yang digunakan, di sini kami memanfaatkan insight pada Instagram bisnis dari User Listen,
di mana Insight ini merupakan fitur Instagram yang menyajikan data-data mengenai demografi followers, tindakan followers, performa akun, engagement rate, yang mengukur suatu konten yang dilihat dari jumlah suka, jumlah komentar, jumlah dibagikan, jumlah dilihat, dan juga jumlah dibagikan kembali. Selanjutnya untuk tipe data riset, di sini kami melakukan riset ini dengan menggunakan data primer, di mana kami melakukan wawancara secara daring melalui aplikasi Google Meet dengan pemilik dari bisnis UMKM Uterlisten. Sedangkan untuk rencana persiapan data pada riset bisnis ini, kami mengumpulkan data-data dari insight Instagram Uterlisten, data kegiatan promosi yang telah dilakukan, serta materi konten apa saja yang telah diposting, serta juga data penjualan yang didapatkan dari Instagram Uterlisten ini pada bulan Agustus 2020 hingga Oktober 2021. Selanjutnya di sini terdapat rencana analisis data, di mana terdapat 4 rencana analisis data, yaitu analisis data berdasarkan penjualan, berdasarkan kegiatan promosi, berdasarkan insight Instagram, dan yang terakhir berdasarkan evaluasi konten. Untuk analisis data penjualan, di sini kami melakukan analisis data penjualan yang kami peroleh melalui Instagram Uterlisten dari bulan Agustus 2020 hingga Oktober 2021. Lalu untuk analisis insight Instagram ini, kami melakukan analisis untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Uterlisten pada akun Instagram bisnisnya. Selanjutnya untuk analisis kegiatan promosi, di sini kami melakukan wawancara secara langsung melalui media Google Form dengan pemilik Uterlisten untuk bertanya mengenai berbagai kegiatan promosi apa saja sih yang telah dilakukan oleh owner dari Uterlisten untuk memasarkan produk-produknya. Serta yang terakhir adalah analisis evaluasi konten. Di sini kami melakukan analisis dengan melihat konten apa saja yang telah diposting oleh Uterlisten, dan selanjutnya kami melakukan evaluasi apakah konten tersebut telah sesuai dengan konten pilar yang tadi ada di teori atau belum. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, analisis data penjualan, yang kedua, insight Instagram, yang ketiga, kegiatan promosi, yang keempat, evaluasi konten media sosial. Next. Selama 1 tahun berdiri, Uterlisten telah mampu menjual sebanyak 277 produknya. Meskipun di setiap bulannya jumlah penjualan fluktuatif, yaitu mengalami peningkatan dan juga penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik penjualan Uterlisten dari Agustus 2020 hingga Oktober 2021. Pada gambar yang ditampilkan dapat dilihat penjualan produk Uterlisten tidak pernah selalu tetap atau mengalami peningkatan, tetapi di bulan tertentu akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Contohnya pada bulan Agustus 2020, pada saat Uterlisten pertama dibuka, Uterlisten mampu menjual produknya sebanyak 8 produk, tetapi di bulan berikutnya, yaitu September 2020, mengalami penurunan penjualan produk menjadi sebanyak 6 produk. Di bulan Oktober 2020 hingga pada akhir tahun, yaitu bulan Desember 2020, penjualan produk Uterlisten terus mengalami peningkatan mulai dari 15 produk hingga 23 produk dan mencapai 31 produk yang merupakan penjualan Uterlisten di tahun 2020. Selanjutnya, pada Januari 2021 kembali terjadi penurunan penjualan produk Uterlisten, meskipun tidak signifikan, hanya sebanyak 3 produk, di mana pada bulan sebelumnya terjual 31 produk dan menurun menjadi 28 produk. Selanjutnya di bulan Februari 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 26, tetapi mengalami kenaikan sebulan setelahnya di Maret 2021 menjadi 37 produk, yang merupakan penjualan tertinggi selama 1 tahun lebih Uterlisten didirikan. Setelah mengalami kenaikan di bulan Maret, terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan pada 2 bulan selanjutnya, yaitu April 2021 dan juga Mei 2021, yaitu sebanyak 20 dan 14 produk. Setelah penurunan yang cukup signifikan di bulan Mei 2021, pada bulan Juni 2021, penjualan Uterlisten mampu kembali meningkat, yaitu menjadi sebanyak 24 produk, tetapi kembali mengalami penurunan di 2 bulan berikutnya hingga bulan Agustus 2021, di mana pada bulan Juli 2021 jumlah penjualan Uterlisten adalah sebanyak 22 produk dan pada Agustus 2021 adalah sebanyak 20 produk. Selanjutnya di bulan September 2021 dan Oktober 2021 kembali mengalami
peningkatan meskipun tidak signifikan, yaitu sejumlah 21 dan 22 produk yang terjual di setiap bulannya, sehingga hal inilah yang membuat terjadinya penjualan yang fluktuatif serta menandakan adanya permasalahan yang terjadi pada keputusan pembelian produk dari Uterlisen. Next. Selanjutnya, analisis insight Instagram. Berdasarkan hasil insight dari Instagram Uterlisen, dapat terlihat beberapa tindakan yang dilakukan dalam akun Instagram selama beberapa bulan terakhir. Pertama adalah profil visit yang menunjukkan jumlah pengguna yang telah menunjukkan profil Instagram Uterlisen. Dapat dilihat bahwa terdapat 1.039 orang yang selama tanggal 18 April 2021 hingga 16 Juli 2021 telah mengunjungi Instagram Uterlisen. Kedua adalah website tabs. Insight ini memperlihatkan seberapa banyak jumlah pengguna yang telah mengklik situs web yang terdapat dalam Instagram Uterlisen, di mana dalam bio Instagram Uterlisen terdapat link yang langsung mengarahkan konsumen untuk dapat melakukan pemesanan baik melalui WhatsApp, Shopee, maupun Tokopedia. Berdasarkan hasil insight diketahui sebanyak 219 orang telah mengklik website yang terdapat di bio Instagram Uterlisen. Ketiga adalah email button tabs yang menunjukkan frekuensi seberapa banyak pengguna Instagram yang mengklik email yang terdapat di profil Uterlisen. Serta yang keempat adalah call button tabs yang menunjukkan frekuensi seberapa banyak pengguna Instagram yang mengklik panggilan di profil Uterlisen. Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah aktivitas interaksi dari kedua matriks tersebut adalah 0. Hal ini dikarenakan Uterlisen tidak meletakkan email dan nomor telepon di profil Instagramnya, melainkan menggunakan web yang dapat langsung memudahkan pengguna Instagram dalam melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu reach, yaitu matriks yang terdapat dalam Instagram dengan tujuan untuk menunjukkan seberapa banyak jumlah akun unik yang telah melihat foto atau konten yang telah diunggah di Instagram. Dengan adanya informasi yang didapatkan dari metrik reach dan impression ini sangat berguna bagi Uterlisen karena hasil yang didapatkan dari kedua matriks ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah upaya yang telah dilakukan untuk mempromosikan akun Instagram Uterlisen telah berhasil dan memiliki peranan penting dalam strategi pemasaran untuk sosial media Instagram Uterlisen. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4.061 akun Instagram unik yang telah melihat unggahan Uterlisen di Instagram dengan kurun waktu 90 hari dimulai dari 17 Juli 2021 hingga 14 Oktober 2021. Next. Selanjutnya yaitu impression, merupakan matriks dalam Instagram yang menunjukkan jumlah total dari keseluruhan unggahan pada Instagram yang dilihat oleh para pengguna Instagram. Seperti yang terlihat dalam gambar, diketahui bahwa total keseluruhan pengguna Instagram yang melihat unggahan Instagram Uterlisen adalah sebanyak 6.322 kali. Selanjutnya itu detail konten yang menjadi top based on reach. Berdasarkan hasil Instagram Uterlisen selama 90 hari terakhir dari Agustus hingga Oktober, menunjukkan bahwa top based on reach terlihat dari postingan produk Uterlisen yang menjelaskan mengenai varian Lamaisen, menjadi pencarian yang sering dilakukan dan dilihat oleh konsumen dengan jangkauan pencarian mencapai 2.450 pengguna dalam beberapa bulan terakhir, serta postingan desain kemasan terbaru yang dikeluarkan oleh Uterlisen menjadi postingan yang sering dijangkau sebanyak 605 pengguna yang sudah melihat desain terbaru dari Uterlisen yang sebelumnya yang sudah dilihat lebih dari 108 pengguna karena ingin mengetahui lebih detail mengenai produk Uterlisen sebelum melakukan pembelian, sehingga dapat disimpulkan mengenai insight konten pada akun Uterlisen, yaitu adanya interaktif pengguna terhadap konten yang ditawarkan dengan memperlihatkan keywords, hashtag, dan caption yang menarik pada setiap postingan untuk dapat lebih mudah mencari target pasar. Hal ini yang menarik. Hal ini juga menjadi salah satu cara yang nantinya dilakukan oleh Uterlisen agar dapat membawa konsumen langsung ke profil atau feed post yang diinginkan karena terdapat produk yang dicari. Next. Selanjutnya yaitu hasil analisis promosi via Instagram, menunjukkan bahwa fitur audience pada Uterlisen untuk dapat memenuhi kebutuhan konten promosi serta untuk mengetahui keinginan
pengikut atau followers terlihat dari aktivitas Insta Stories. Dengan adanya fitur ini, menampilkan data yang lengkap mengenai waktu aktif followers. Dengan adanya waktu aktif follower ini, Userlisten dapat menentukan waktu yang tepat untuk memposting konten. Selain itu, dengan adanya konten ini, Userlisten juga dapat menargetkan dan merencanakan jenis konten apa yang ingin ditampilkan untuk menarik target audiens. Dapat dilihat bahwa audiens paling tertarik melihat konten Instastory unboxing produk dari Userlisten, di mana kebanyakan calon konsumen ingin mengetahui terlebih dahulu produk yang akan mereka beli sebagai gambaran hingga pembanding produk sejenis yang mirip dengan Userlisten. Pada akun Instagram Userlisten, terlihat impression postingan mencapai 3.244, yang artinya sebanyak 3.244 kali postingan Userlisten muncul pada layar Instagram orang lain, yang artinya konten iklan yang sudah dilakukan oleh Userlisten sudah cukup berhasil menjangkau sesuai dengan harapan dan dapat diterima oleh pengguna lain, serta menjadi pengingat bagi owner untuk dapat mempertahankan iklan tersebut sesuai dengan target yang dituju. Analisis yang dilakukan pada Instagram Userlisten terlihat dari profil visit atau kunjungan profil Instagram Userlisten yang sudah dikunjungi kurang lebih dari 886 pengguna yang sudah mengunjungi profil Userlisten di bulan Oktober, di mana pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli, hanya sebanyak 620 pengguna yang mengetahui dan berkunjung pada profil Userlisten, sehingga terlihat ada perkembangan yang terjadi dari bulan Juli hingga Oktober yang mengalami kenaikan sebanyak 266 pengguna baru yang melihat akun Userlisten. Hal ini didorong dengan adanya aktivitas promosi yang dilakukan oleh Userlisten untuk lebih mengenalkan produknya kepada calon konsumen baru dengan memanfaatkan fitur iklan melalui media sosial khususnya Instagram. Next. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang dilakukan pada Instagram Userlisten, didapatkan hasil reach atau jumlah yang melihat konten atau iklan di Userlisten, di mana didapatkan hasil sebanyak 4.061 orang atau pengguna yang melihat iklan yang ditayangkan oleh Userlisten, di mana kebanyakan pengguna berasal dari non-follower sebanyak 3.989 pengguna, sedangkan 72 pengguna lainnya berasal dari followers Userlisten. Pada hasil reach juga terlihat tipe konten yang disukai oleh pengguna atau calon konsumen merupakan jenis konten postingan yang menjelaskan secara detail mengenai produk yang ditawarkan oleh Userlisten, sehingga hasil reach tersebut dijadikan sebagai gambaran yang nantinya dapat membantu owner Userlisten untuk menjangkau lebih banyak orang serta mampu meningkatkan penjualan produk Userlisten. Next. Selanjutnya yaitu analisis kegiatan promosi. Dalam penelitian ini, kegiatan analisis promosi dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan owner Userlisten untuk mengetahui hal apa saja yang sudah dilakukan pemilik untuk mengenalkan produknya kepada calon konsumen, serta bagaimana Userlisten mempertahankan konsumennya untuk bisa tetap menjadi konsumen loyal. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan hasil yang pertama, bahwa Userlisten melakukan kegiatan promosi perikanan di media sosial Instagram dengan salah satu promosi yang dilakukan yaitu iklan melalui influencer sebagai informing, persuading, reminding, dan adding value. Selanjutnya, informing digunakan untuk memberi informasi yang bermanfaat, dan membangun kesadaran nilai merek pada follower atau pengikut Userlisten mengenai informasi produk yang ditawarkan. Selain kegiatan yang dipublikasikan, ada beberapa hal yang diposting, baik dari kegiatan layanan khusus atau kegiatan selain layanan yang ada, sehingga dengan mempublikasikan hal-hal yang informatif tersebut dapat dimanfaatkan oleh calon konsumen untuk lebih mengetahui mengenai jenis-jenis produk Userlisten. Selanjutnya itu persuading, yaitu menarik minat pelanggan untuk mencoba produk yang diiklankan. Usaha owner Userlisten untuk membujuk masyarakat berkunjung ke akun Instagram dilakukan dengan memposting kegiatan apa saja yang ada, sehingga cara ini menimbulkan minat calon konsumen untuk mengetahui berbagai kegiatan Userlisten di media sosial Instagram. Selanjutnya itu reminding. Di sini owner Userlisten menjaga iklan merek untuk tetap menarik dan mudah diingat oleh konsumen.
Dan yang keempat yaitu adding value. Iklan ini memberi nilai tambah terhadap merek dengan cara mempengaruhi persepsi konsumen. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di menu Instagram. Selain itu, dengan memanfaatkan Instagram sebagai media promosi, ini membentuk nilai lebih karena faktor mengikuti perkembangan zaman yang sudah masuk ke era digital pada saat ini. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi konten-konten pada akun media Uterliscan. Yang pertama, konten yang diposting oleh Uterliscan. Yang pertama itu terdapat 12 postingan, diantaranya 4 foto produk, 1 konten interaksi, 3 foto produk read diffuser, 1 konten informatif, 1 konten review dari pelanggan, dan 2 foto pendukung di luar produk. Evaluasi konten-konten untuk Uterliscan yaitu yang pertama, hanya ada beberapa konten saja yang memiliki unsur value proposition, yaitu nilai atau benefit yang diberikan dalam sebuah iklan atau suatu promosi pada sebuah produk. Yang kedua, hanya beberapa konten saja yang memiliki unsur call to action, yaitu keterangan yang menginformasikan konsumen bagaimana cara membeli suatu produk. Pada hal ini, Uterliscan sudah mencantumkan di beberapa caption mereka. Yang ketiga, hampir semua konten yang diposting di Instagram Uterliscan tidak ada unsur clear price. Hanya ada beberapa konten saja yang memasukkan unsur clear price. Yang keempat, unsur emoji yang membuat caption menjadi menarik belum diterapkan di setiap postingan. Yang kelima, unsur emoticon berupa story bonding di caption belum diterapkan di setiap postingan. Yang keenam, brand build seperti logo dan elemennya tidak diterapkan di desain konten yang diterapkan. Yang ketujuh, gaya copywriting yang menyesuaikan dengan target audiensnya hanya dilakukan pada beberapa konten. Yang terakhir itu tidak ada hashtag di setiap postingan konten. Next. Next. Selanjutnya, pembahasan materi akan disampaikan oleh teman saya, Widya. Baik, materi selanjutnya yaitu pembahasan hasil analisis, yaitu ada analisis insight, ada analisis kegiatan promosi, dan evaluasi konten yang nantinya akan dikaitkan dengan tingkat penjualan. Next. Yang pertama yaitu ada analisis insight Instagram terhadap penjualan. Berdasarkan dari insight Instagram selama kurun waktu 90 hari, yaitu dari akhir bulan Juli hingga Oktober, yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengguna Instagram yang mengunjungi Instagram Uterliscan adalah sebanyak 886 orang, dan yang mengklik website Uterliscan yang terdapat dalam bio Instagram adalah sebanyak 163 orang. Selain itu, dalam waktu 3 bulan terakhir, Uterliscan telah mengunggah Instagram Stories sebanyak 15 stories dengan total pengguna yang melihat adalah sebanyak 652 orang. Sedangkan untuk unggahan produk di feeds, Instagram adalah sebanyak 5 unggahan produk dengan total aktivitas pengguna yang terjadi sebanyak 3.244 aktivitas. Next. Lalu Uterliscan juga melakukan analisis Instagram ini yang kedua terhadap penjualan. Uterliscan juga melakukan promosi dengan menggunakan Instagram Ads pada bagian stories sehingga mampu menjangkau lebih banyak pengguna Instagram lainnya. Hasil dari menggunakan Instagram Ads pada Instagram Uterliscan adalah semakin banyak akun Instagram yang terjangkau atau melihat Uterliscan, yaitu sebanyak 4.061 yang hampir keseluruhannya bukan merupakan pengikut dari Instagram Uterliscan. Lalu setelah berbagai kegiatan promosi yang dilakukan di Instagram, jumlah penjualan Uterliscan dalam 3 bulan terakhir mulai dari akhir Juli hingga bulan Oktober hanya berkisar di antara 20 sampai 22 produk yang terjual, tidak pernah mencapai 25 produk yang terjual. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam strategi promosi. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis kegiatan promosi terhadap penjualan. Pada bulan Agustus 2020, pada awal bisnis didirikan, Uterliscan melakukan endorsement terhadap influencer bernama Ghea Azahra. Feedback produk terjual sebanyak 8 buah dan terus dari situ mengalami kenaikan dan penurunan penjualan pada bulan selanjutnya. Lalu pada bulan Desember melakukan endorsement kembali kedua, yaitu pada influencer bernama Dea Fikriliani dengan feedback 31 buah produk yang terjual pada bulan Desember serta di bulan Januari hingga Februari. Produk terjual masing-masing sebanyak 28 pieces di Januari dan 26 pieces di Februari.
Lalu endorsement ketiga, pada influencer Nadia Savitri berhasil menaikkan penjualan di Maret 2021 sebanyak 37 pieces. Lalu pada bulan selanjutnya yaitu April 2021 sampai Oktober 2021 penjualan bergerak stabil. Lalu profil Instagram Uterlisten mengalami kenaikan dengan dikunjungi kurang lebih 896 pengguna. Awalnya pada bulan Juli hanya sebanyak 620 pengguna sehingga terlihat adanya perkembangan yang terjadi dari bulan Juli sampai Oktober. Next. Selanjutnya ada analisis konten terhadap penjualan. Konten postingan pada Instagram Uterlisten masih memiliki beberapa kekurangan materi dan juga konsep baik dari segi value proposition, dari CTA-nya atau call to action-nya, dari clear price-nya, dari emoji-nya, dari emotion-nya, dari brand guidelines-nya, dari occurrence message-nya, serta dari hashtag-nya. Jadwal postingan konten di Instagram juga tidak dilakukan secara konsisten, seperti dari 6 konten pertama yang diposting itu secara bersamaan pada tanggal 15 Juli. Lalu 3 konten selanjutnya diposting pada tanggal 16 Juli secara bersamaan juga. Lalu 2 konten diposting pada tanggal 27 Juli. Lalu konten terakhir yang diposting yaitu pada tanggal 23 Agustus. Jumlah penjualan di bulan Juli adalah sebanyak 22 dan di bulan Agustus berkurang menjadi 20. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya jadwal untuk mengunggah konten serta konten yang disajikan belum terpenuhi konsep dan materinya, maka hanya berdampak pada jumlah pengguna Instagram yang melihat konten tersebut, bukan membeli produk Uterlisten. Next. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang terdapat yang dapat digunakan oleh Uterlisten. Next. Kesimpulan dari kami yaitu yang pertama, hasil analisis strategi iklan melalui Instagram Ads ditemukan bahwa setelah iklan dilakukan, jumlah penjualan Uterlisten tidak mengalami peningkatan yang signifikan, di mana setelah berbagai kegiatan promosi yang dilakukan di Instagram, jumlah penjualan Uterlisten dalam 3 bulan terakhir mulai dari akhir Juli hingga bulan Oktober hanya berkisar di antara 20 sampai 22 produk yang terjual, tidak pernah mencapai 25 produk. Lalu yang kedua, hasil analisis kegiatan promosi dengan memanfaatkan jasa influencer di Instagram merupakan strategi yang bagus untuk terus dilakukan karena membuat Uterlisten bisa menerapkan teknik soft selling dalam setiap konten yang disajikan karena influencer memiliki strategi dalam menyampaikan materi promosi secara menarik, mudah dimengerti, dan mudah diterima audiens, sehingga strategi influencer ini menjadi cara yang efektif dalam mendapatkan hasil yang maksimal terhadap penjualan. Lalu dan hasil analisis konten postingan Instagram Uterlisten masih memiliki beberapa kekurangan dari materi dan konsep konten dari segi value proposition, dari CTA-nya, dari clear price-nya, dari emoji-nya, dari emotion-nya, dari brand guidelines-nya, dari occurrence message-nya, dan dari hashtag-nya, serta jadwal posting konten yang tidak dilakukan secara konsisten oleh pemilik. Next. Selanjutnya, saran yang kami berikan kepada UMKM Uterlisten yaitu yang pertama, kegiatan promosi dengan menggunakan jasa influencer bisa terus diterapkan dengan menyasar influencer yang mempunyai jumlah pengikut banyak dengan impression yang bagus. Kami memberi saran promosi dengan influencer ini bisa dilakukan setidaknya 2 bulan sekali, guna meningkatkan kesadaran atau awareness masyarakat terhadap Uterlisten dan produk-produknya, sehingga insight Instagram bisa mengalami peningkatan yang nantinya diharapkan secara bersamaan juga pembeli akan melakukan pembelian dan akan selanjutnya meningkatkan jumlah penjualan. Lalu yang kedua, dari segi konten sosial media, kami menawarkan solusi penerapan konten pilar dan konten brief yang bisa membantu untuk meningkatkan konsistensi postingan setiap minggunya sehingga bisa memperbaiki dan meningkatkan insight Instagram. Next. Berikut ini contoh dari konten pilar yang bisa diterapkan oleh Uterlisten. Sebelumnya, definisi dari konten pilar yaitu kunci dari sebuah konten bisa berupa tema atau topik dasar yang nantinya akan menentukan konten yang akan dibuat. Contoh konten pilar yang bisa diterapkan oleh Uterlisten bisa sesuai dengan gambar ini, yaitu misalnya di hari pertama, owner bisa memposting konten promosi, misalnya tactical promo, yaitu promosi seperti diskon, kupon potongan harga, dan sebagainya. Atau juga bisa foto produk yang dijual dan juga benefit dari produk tersebut. Lalu hari selanjutnya bisa memposting konten education seperti tips and trick, issue, dan literation yang berhubungan dengan produk yang dijual.
Lalu hari berikutnya bisa memposting konten interaction seperti question, quiz, memes, discussion yang tentu masih berhubungan dengan produk yang dijual. Lalu selanjutnya bisa memposting konten inspiration seperti testimonial dan reviews produk dari pelanggan yang sudah pernah melakukan pembelian atau quotes yang bermanfaat. Selanjutnya bisa diselingi kembali dengan konten promosi yang bisa berupa tactical promo, produk, dan benefit produk. Lalu selanjutnya bisa memposting konten information berupa company news seperti produk baru, deskripsi bisnis, ataupun hari-hari besar. Selanjutnya, pola ini bisa diulang secara terus-menerus dan dilakukan setiap harinya, sehingga konten postingan akan lebih terjadwal dan profil Instagram Utilisen bisa lebih terlihat aktif dan tidak membosankan jika hanya ada postingan foto produk saja. Selain itu juga dengan konten postingan yang lebih aktif ini, juga bisa menjadi strategi untuk mempertahankan followers dan mencegah pelanggan melakukan unfollow. Next. Saran selanjutnya yaitu berikutnya yaitu contoh konten brief untuk postingan Utilisen. Sebelumnya definisi dari konten brief sendiri yaitu hal-hal yang diperlukan marketer untuk mengeksekusi konten marketing. Hal tersebut mencakup seluruh informasi terkait konten yang perlu dikerjakan oleh marketer. Nah, di sini konten brief bisa diterapkan untuk postingan yang akan diupload di Instagram Utilisen supaya konten lebih tersusun rapi dan terjadwal. Misalnya yang pertama yaitu ada konten timnya. Misalnya konten timnya yaitu mengambil konten tim information. Lalu ada konten pilarsnya yaitu ingin meluncurkan produk baru, maka new product. Lalu judulnya new variant of scented candle. Lalu ada aset atau referensi. Aset atau referensi di sini ini biasanya berupa link referensi desain, tata letak, dan sebagainya. Lalu ada jenis postingannya, ini ada single image misalnya, atau bisa juga dengan owner memutuskan untuk multiple image, atau 5 foto, atau 7 foto, bisa dimasukkan di jenis postingan ini mau apa gitu. Lalu ada juga brief. Brief ini misalnya our new scent is coming to you, biasanya judul postingan yang akan ditaruh di desainnya. Lalu ada caption, misalnya captionnya our new scent is coming to you. Lalu ada emoticon di situ. Lalu ada kata-kata seperti yuk cobain varian terbaru scented candle wangi lavender yang bisa kamu dapatkan hanya dengan Rp18.900. Varian terbaru ini masih terbuat dari 100% soy wax and up to 10 hour of burn time. Mulai hari ini kamu udah bisa langsung order varian lavender melalui DM Instagram kita atau klik link di bio kita untuk informasi lebih lanjut. Lalu di sini ada hashtag. Hashtag ini jumlahnya ada 30 hashtag dan di Instagram sendiri jumlah maksimal hashtag yang bisa digunakan itu 30. Jadi kami menyarankan untuk memaksimalkan jumlah penggunaan hashtag tersebut supaya bisa menjangkau banyak pelanggan karena biasanya pelanggan itu kalau mencari produk itu kan dengan menggunakan kata kunci yang singkat. Jadi sebaiknya penggunaan hashtag ini lebih dimaksimalkan dan jangan sampai tidak digunakan. Lalu ada jadwal postingan juga bisa dipilih misalnya 1 Oktober 2021. Next. Lalu selanjutnya ini ada contoh solusi desain konten dari kami yang juga bisa diterapkan oleh Utilisen, yaitu di dalamnya sudah terdapat value proposition yang terlihat dari judul Our New Scent is Coming to You, lalu ada CTA atau call to action dari keterangan Go Get Yours, lalu ada unsur clear price berupa keterangan harga only Rp18.900, lalu ada brand guidelines-nya dapat terlihat dari foto produk yang ada dan juga dari keterangan nama Instagram, nomor WhatsApp-nya, ada nama Shopee-nya juga, dan serta ditambahkan dengan unsur emoji dan hashtag yang sebelumnya sudah ada di konten brief. Next. Sekian presentasi dari riset pemasaran kami pada UMKM Utilisen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.